Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SDN 2 Bujung Kidul. Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam rangka pemenuhan RTL dari Bu Ayu, tugasnya PPKG PJOK Jawa Timur. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah meninggalkan kelasnya demi temannya. Jadi kita tetap kompak, tetap guyup, karena untuk teman kita pembuatan media pembelajaran. Iya Bu, harapan kami Bu Ayu PPT-nya guru penggeraknya sudah selesai dan sekarang ganti PPKG PJOK. Mudah-mudahan ilmu yang didapat Bu Ayu bermanfaat. Minta tolong di transfer ilmunya ke teman-teman, jangan pelit-pelit ke teman-teman, berbagi ilmu ke teman-teman. Dan juga harapan kami, karena panjenengan pertama kali guru penggerak dan ini mulai akan dilanjut PPKG, tolong diterapkan di anak-anak di sekolah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, minta tolong dengan sangat, kalau ada Bapak Ibu guru tidak hadir, tidak bisa mengisi kelas, minta tolong Bu Ayu masuk di kelas, membantu teman-temannya. Karena suatu hal, ada beberapa teman misalkan ada yang pelatihan, ada yang anaknya sakit, ada yang repot, jadi kita tidak usah iren-iren untuk mengisi kelas. Nah, ilmu yang kita dapat tidak harus pelajaran hari itu bisa disampaikan kepada anak-anak. Kita saling semua saja, saling mengisi, jika ada yang repot diisi. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan nanti cepat menular juga ke Bu Eni dan kawan-kawan. PPKG-nya untuk PJOK, yang penting kita daftar, daftar dulu itu. Dari lulusan guru penggerak, berarti kita mulai daftar dulu guru penggerak, baru kita mengikuti ilmunya. Ya nanti disampaikan ke Bu Eni, karena waktunya juga masih panjang, bisa kita ketok tular ilmunya juga disampaikan pada teman-teman yang lain yang tahun depan atau tahun ini ikut guru penggerak, monggo. Yang masih muda-muda, Bu Ajeng dan kawan-kawan, Bu Umami, Bu Lia, dan sebagainya. Sementara itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, karena saya ada giat upacara Hari Guru Bu Khadijah di sekretariat. Insya Allah dalam kurang seperempat saya meninggalkan sekolah. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lastri atas izinnya. Rekan-rekan, bahwa hari ini mukadimahnya ikut Bu Lastri Mawan nggih. Nah, hari ini saya adalah acaranya diseminasi untuk kegiatan rencana nilai lanjut untuk modul 3 menggerakkan
menggerakkan komunitas belajar dengan menggunakan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang belum Mbak Novi bisa? Nopo? Iya, mungkin acara-acara nih, Bu. Tidak. Untuk masalah komunitas belajar Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah berjalan walaupun masih belum maksimal nggih. Dari guru penggerak kemarin kita kan sudah mengaktifkan komunitas belajar, bentuknya seperti KKG mini, edisi berbagi. Nah, sebenarnya itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Merupakan wadah bagi kita untuk berbagi praktek baik. Pertama itu, yang kedua, apabila ada masalah baik di kelas kecil, di kelas besar ataupun di guru maba, nah kita bisa sharing di situ. Gunanya seperti itu. Nah, seperti kemarin pada waktu Explore PMM, Mbak Rona juga ada untuk pembentukan komunitas praktisi. Nah, sebenarnya sejalan dengan itu. Nah, kemarin saya mengikuti program PPKG BCOK Jawa Timur ini juga sama. Programnya itu satu arah. Nah, kita juga harus membentuk komunitas belajar di sekolah. Singkatannya kemarin KBS tak kira Kebun Binatang Surabaya. Ternyata komunitas belajar di sekolah itu harus dibentuk sebagai wadah dari guru-guru. Terus untuk materi ini kemarin saya sudah melaksanakan aksi nyata menggunakan SEM. SEM itu Sport Education Model, menggunakan turnamen kasti. Nah, ini juga harus ditindaklanjuti. Maka rencananya saya lanjutkan untuk RTR-nya. Next. Nah, untuk RTL program pengembangan keprofesian guru atau PPKG BCOK ini merupakan pembelajaran untuk semua. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Proyek yang saya pakai halaman 2 bisa Bu? Ada. Jadi saat ini kita berdiskusi untuk merancang proyek ini. Dari Canva PPT juga, presentasi PPT. Tapi dari Canva saya buatnya. Nah, ini. Jadi hari ini kita berdiskusi untuk merencanakan agar proyek ini berjalan dengan lancar. Proyek ini seperti tujuan dalam kurikulum merdeka yaitu berpihak pada murid. Nah, dengan latar belakang yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, pikiran, dan juga jasmani anak. Nah, ini sesuai dengan ranah yang kita pelajari bahwa di dalam pembelajaran itu ada 3 ranah: kognitif atau pengetahuannya, afektif sikapnya, dan juga psikomotor. Jadi kita harus mengembangkan ketiganya, seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotornya. Latar belakang kedua adalah minat dan keaktifan murid di sekolah. Di sekolah kita sangat tinggi. Nah, tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Jadi pada saat sekarang itu bukan guru yang menjadi pemimpin, jadi student center, jadi murid yang jadi tujuan utamanya. Nah, selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Kita mempunyai aset fisik itu lapangan olahraga dan juga guru-guru. Alhamdulillah sekolah kita ada 2 guru BCOK. Nah, itu sangat luar biasa sekali dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Di SMP masih banyak guru-guru olahraga. Nah, di SD itu kadang kalau tidak paralel, gurunya hanya
satu. Dan kita alhamdulillah mempunyai 2 guru. Nah, untuk SEM itu sendiri atau Sport Education Model ada suatu pendekatan pembelajaran PJUK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Nah, selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung kemampuan, karakter, minat, bakat. Misalnya menjadi pelatih, menjadi wasit, hakim garis, pencatat skor, bahkan lebih luas lagi bisa menganalisis pertandingan dan juga sebagai jurnalis. SEM yang akan dilaksanakan adalah pertandingan antar kelas. Saya mengambil, karena materinya kasti, saya mengambil kelas 5-6. Kelas 5-6 kita mempunyai 4 kelas, 5A, B, 6A, 6B. Nah, kegiatan ini merupakan proyek, jadi dilakukan setelah ujian akhir semester. Berdasarkan hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, kemungkinan ini bisa dilaksanakan. Nah, dengan ini siswa dapat mengalami kompetisi secara nyata, menghadapi tantangan dan juga belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Begini Bapak Ibu, kemarin aksi nyata yang saya lakukan itu merupakan suatu proses. Awalnya anak-anak itu takut, apa iso Bu saya jadi wasit? Nah, melalui pembelajaran, melalui pengalaman, akhirnya anak-anak itu ternyata di luar ekspektasi saya. Anak itu sangat antusias. Maaf, pada waktu video kemarin nanti saya perlihatkan itu belum bisa maksimal karena saya masih mengontrol mereka. Sebenarnya yang paling bagus itu guru hanya sebagai fasilitator melihat dan menilai. Penilaian sekarang itu yang paling bagus adalah penilaian proses atau penilaian kerja. Jadi mereka bermain, kita sambil jalan melihat mereka. Itu penilaian kinerja. Nah, anak-anak walaupun hanya sebagai penonton, jadi penonton yang baik, penonton yang bagaimana bisa misalnya membuat yel-yel atau menyemangati tim yang didukung. Nah, itu juga mempunyai nilai. Sebagai wasit, berarti wasit mempunyai kepemimpinan, adil, terus bisa membuat pertandingan itu berjalan dengan baik, itu sudah mempunyai nilai juga. Nah, lanjutnya, setelah latar belakang kita merujuk kepada tujuannya. Nah, ada 5 tujuan. Yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan prestasi. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran-peran yang dilakoninya. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman yang nyata dan situasional, meningkatkan secara tidak langsung akan meningkatkan kesehatan kebugaran siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa sebagai pemimpin pembelajaran. Nomor 5, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, kita ketahui bahwa dalam kegiatan olahraga biasanya ada anak yang aku tidak iso Bu, dia selalu minggir ke samping mencari tempat yang teduh. Nah, itu pembelajarannya kan hanya sebagian untuk anak-anak yang senang. Nah, bagaimana kita merancang pembelajaran itu agar semua anak itu mengikuti dengan antusias. Nah, SEM ini adalah cara yang terbaru, bisa memberdayakan semua siswa agar berperan dan aktif mengikuti pembelajaran. Ini bisa diterapkan juga untuk mata pelajaran lain Bapak Ibu. Nah, misalnya untuk IPA atau untuk IPS atau mata pelajaran lainnya, SPDB atau lain-lainnya dibuat kompetisi agar anak-anak itu tergerak untuk aktif. Lanjut. Next, Mbak. Ini sudah, lanjutnya halaman 5. Nah, untuk kegiatan SEM ini bisa
bisa diprogramkan tahun depan dengan materi yang beda. Misalnya kalau untuk anak kecil kita mau lomba permainan tradisional atau semakin pakai gubak sodor bisa pakai terumpah apa itu bangkiak panjang atau lain-lainnya bisa. Nah, nanti saya juga minta karena kelas 5A, 5B, 6A, 6B itu ada wali kelasnya, saya juga minta tolong kepada Bapak Ibu wali kelas untuk mempersiapkan. Misalnya ditawarkan anak-anak siapa yang main, kita sementara pakai 8 pemain saja. Siapa yang bisa menjadi wasit, siapa yang mau jadi pembawa acara, siapa yang mau jadi hakim garis atau lain-lainnya. Belum bisa Mbak Nadia. Nah, itu merupakan saya persilakan untuk Bapak Ibu guru mempersiapkan. Boleh ditutup lalu dibuka lagi, Mbak. Oke. Nah, untuk kegiatan SEM ini sambil menunggu slide-nya terbuka, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan SEM sampai tujuan ini tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Loading kok lama, tidak bisa ditutup ya Pak? Bisa, untuk mapel lainnya bisa Pak? Bawa acara seperti itu. Untuk apa pelajaran yang lainnya kalau menggunakan STEM itu memang seperti itu. Tugasnya itu memang harus ada yang jadi menggunakan berperan. Semua berperan. Jadi semua anak itu diharap mempunyai minat atau perannya nanti ke arah mana dikembangkan, diarahkan. Nanti untuk kegiatan lainnya bisa berganti peran. Nah, jadi saya juga pernah belajar ngomong. Nah, itu lintas pelajaran Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau untuk pembawa acara berarti bahasa Indonesianya nanti bisa masuk. Nah, untuk yang penonton itu yang pemandu soraknya misalnya buat yel-yel, lalu buat tulisan mendukung timnya, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi anak-anak dibuat kreatif, SPDB-nya masuk buat gambar atau buat tulisan. Misalnya tim saya harus menang, itu bagaimana? Nah, untuk struktur program atau mitra dan komunitas belajar ini termasuk dalam kegiatan co-curricular. Jadi termasuk dalam kegiatan di dalam kelas, tapi bukan dari intranya. Jadi pembelajarannya dilakukan di sekolah. Yang kedua, murid yang terlibat yang tadi saya sebutkan, kita sementara menggunakan 4 kelas saja, 5A, 5B, 6A, dan 6B. Perempuan dan laki-laki harus jadi satu. Kita sekarang harus berusaha untuk adil gender Bapak Ibu. Kemarin di materi itu ada isu-isu sosial yang mengganggu setiap pembelajaran. Yang termasuk dalam isu-isu gender itu misalnya laki-laki maunya cuma sepak bola, berkumpul dengan teman-teman lainnya. Tidak boleh, sekarang sepak bola juga putra dan putri, voli juga begitu, senam irama juga begitu. Kita harus adil gender. Kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus, inklusivitas itu juga tetap kita rangkul bagaimana caranya mengajak dia
atau anak tersebut untuk aktif walaupun dengan perannya sendiri. Kita mempunyai satu ABK dan kemarin pernah saya tanyakan seperti Mas Pram. Nah itu diarahkan, memang kita bukan guru inklusi tapi ada pelatihan-pelatihan yang kemarin diikuti oleh Bu Cici. Nah itu mungkin bisa membantu di setiap sekolahnya itu tidak boleh tidak menerima murid dengan inklusi itu. Bagaimana caranya kita agar bisa mengatasi dia berkembang atau maju dengan jalurnya sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak itu harus ikut jalur kita karena memang berbeda. Dia mempunyai kebutuhan khusus, tetapi di balik keterbatasan pasti ada sesuatu yang luar biasa yang tidak kita duga, ternyata anak itu mempunyai kelebihan. Nah itulah yang harusnya kita gali. Punya bakat-bakat tertentu, minat-minat tertentu, seperti Mas Pram kemarin saya tunjukkan di sana, lainnya sangat kagum atau sangat kok iso yo. Nah, saya sempat punya fotonya, hasil karyanya Mas Pram itu saya tunjukkan. Ternyata wah itu luar biasa Bu. Tapi caranya kita bagaimana agar bisa mengarahkan anak itu untuk berkembang. Nah, memang saya bilang begitu Bu, komunikasinya kita kesulitan. Ternyata ya itu bisa simetris gambarnya, warnanya selalu sama, simetris dan tidak pernah gebrek sama sekali warnanya. Kadang gitu, kita kesulitannya di komunikasi. Belum bisa. Terus lagu apa amis aku ora paham arti malahnya apa amis ora ngerti lho piye. Kadang mungkin Bu Inu yang dulu bisa berkomunikasi dengan dia karena mungkin Bu Inu yang punya kelebihan untuk menangani anak-anak inklusi. Nah, untuk selanjutnya penanggung jawabnya yang utama kita adalah kepala sekolah dan KBS adalah menjadi kegiatan intinya. Jadi komunitas belajar di sekolah itu yang menyelenggarakan. Jadi hari ini saya meminta bantuan penjenengan untuk berdiskusi untuk melakukan agar acara ini berjalan dengan lancar. Nah, sebagai guru PJOK saya hanya sebagai lokomotif atau fasilitatornya. Nah, beruntung kita mempunyai dua, jadi saya akan berkoordinasi dengan Bu Eni sebagai rekan sejawat yang berprofesi sama. Nah, untuk mitra dengan rekan guru, nah terkait dengan publikasi kita bisa minta tolong pada operator untuk live streaming dan melalui dapat disambungkan atau dimasukkan dalam sosmed sekolah. Nah, ini juga menjadi nilai tambah untuk sekolah kita. Apabila setiap kegiatan yang berpihak pada murid itu kita share di media sosial, akan dilihat oleh masyarakat dan juga akan jadi nilai tambah, nilai lebih untuk sekolah kita. Kita ketahui bahwa tiap tahun jumlah murid selalu menurun. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk memperlihatkan atau agar semua tahu apa keistimewaan dari Pucong. Nah, itu yang harus kita kerjasama memunculkan kekasan atau kelebihan dari sekolah kita. Nah, untuk kepanitiaan, peserta dan pialanya itu berasal dari murid. Semua kita serahkan pada murid. Kita sebagai fasilitatornya saja. Misalnya guru kelas, yang pertama tadi adalah membentuk dalam kelas itu timnya, petugasnya. Jadi tiap kelas mempunyai sendiri-sendiri. Nanti pada waktu misalnya kelas 5A dan kelas 5B itu salah satu wasitnya salah satu. Jadi harus ada hakim garisnya mungkin dari kelas lainnya. Nanti kalau penonton kan sudah sendiri-sendiri. Nanti ada juga dari pembawa acaranya, satu dari 5A, satu dari 5B. Bisa berkolaborasi. Nah, lanjut. Padahal ini sudah saya unduh, masih tetap lama. Nah, walaupun dari penonton juga sangat berperan, karena kita ketahui bahwa suatu pertandingan itu akan lebih hidup, akan lebih
ada yang nyurai. Nggih Bapak Ibu, ada supporternya. Katanya kalau dalam sepak bola itu pemain ke-12 nggih. Penonton itu adalah pemain ke-12. Itu akan mendukung sekali tentang ramainya suatu kompetisi. Nah, ini biasanya anak-anak kan hanya mengetahui saat bermain saja. Nah, setelah mengalami itu dia juga menjadi bisa dan tahu tentang taktiknya. Perwasitanya juga tahu, skornya juga tahu. Nah, sekarang untuk slide selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ini berhubungan dengan asset based thinking atau aset-aset apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kita. Yang pertama bahwa kita memiliki kepala sekolah yang visioner, maksudnya berpikiran ke depan. Yang kedua, dengan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademiknya. Kita mempunyai 19 guru dengan 2 guru PJOK. Nah, kita juga termasuk sekolah yang besar karena memiliki 2 rombel dengan jumlah murid 223. Nah, karena ini materinya tentang permainan kecil, jadi saya sementara mengambil kelas 5-6 yang akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia, menjadi peserta, wasit, pelatih, dan terakhir sebagai penonton. Nah, sekolah kita juga memiliki kondisi lingkungan fisik yang lumayan, bangunan yang kokoh, lapangan yang luas. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk satu lapangan casting. Nah, yang selanjutnya sekolah juga memiliki jaringan internet. Nanti kita bisa live streaming YouTube, lalu wifi-nya juga mendukung, jadi kita bisa memanfaatkannya. Untuk sarana dan alatnya juga tersedia lengkap untuk casting. Ada yang hinggap, sementara kemarin kita memakai pohon. Lalu bola castingnya kita menggunakan bola tenis, karena kalau asli bola casting biasanya anak-anak sakit. Nah, kita modifikasi, lalu pemukulnya juga ada. Nah, untuk pertandingan casting ini biasanya kan 12 Bapak Ibu. Karena kita modifikasi, kita menggunakan 8 saja. Jadi lainnya bisa berperan untuk lainnya. Kalau diambil 12 nanti sisanya tinggal sedikit, tidak bisa maksimal. Untuk penontonnya juga sedikit. Nah, untuk kelas 1, 2, 3, 4 bisa jadi penonton. Ini seperti kelas meeting itu loh. Kelas meeting SMP, SMA, tiap kegiatan kan ada. Nah, kita di SD akan mengusahakan seperti itu. Tapi kalau di SMP misalnya wasitnya atau sponsor atau apa-apa kan dari luar. Nah, kita mencoba memberdayakan semua yang ada di kelas. Jadi semua belajar dari anak-anak, pesertanya dari anak-anak. Mungkin ada pengalaman kelas meeting dari putra-putrinya yang SMP, bisa kita masukkan agar bisa lebih bagus. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bercerita tentang putra-putrinya di kelas meeting? Ada putra-putrinya yang ikut kelas meeting di SMP, SMA. Mungkin Bu Cici bercerita? Bayu tanya, untuk penilaian itu loh, penilaian casting itu kan dulu loh, 1, 2, 3, skor apa masih tetap? Masih 1 sama 2 Bu. Misalnya kalau tangkap bola 1, okay. Kalau untuk bisa pulang tapi tidak langsung itu nilainya 1. Kalau langsung PP itu nilainya 2, tetap seperti itu. Dengan pukulannya sendiri, pukulan sendiri dan benar. Maksudnya benar kan melewati, tidak 0. Tetap seperti itu. Nah, untuk slide yang 8 adalah kemungkinan tantangan. Nah, sebentar, untuk tahapan STEM itu sebenarnya ada 7. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, umpan balik, refleksi guru, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang saya masukkan tadi penilaian proses itu. Kemudian evaluasi penerapan konsepnya, yang 6 evaluasi manajemen
dengan manajemen kelas itu tadi, pengorganisasian kelas. Saya minta tolong kepada guru kelas untuk mengatur atau menawarkan peran-peran itu juga termasuk dalam penilaian. Lalu pengelolaan waktunya. Nah, untuk kemungkinan tantangannya adalah pengelolaan waktu. Jadwal kita padat karena memang setelah akhir semester itu ada seminggu itu untuk koreksi di Bapak Ibu. Nah, itu kita manfaatkan agar anak-anak itu beraktivitas. Proyek ini bisa dilakukan akhir semester atau akhir tahun. Nah, sementara yang dekat karena saya memenuhi tugas di akhir semester. Nah, faktor alam atau cuaca, karena lapangannya kalau pasti kan di luar, mungkin ada cuaca yang hujan, nah itu kita terkendala. Lalu motivasi peserta, nah ini yang harus kita tumbuhkan. Pertama memang sesuatu yang baru itu memang anak-anak biasanya ragu. Nah tapi kemarin anak-anak yang sudah kelas 6B yang pernah melakukan itu minta lagi, Bu kapan? Kasih dengan ayo, bilang gitu dengan saya. Berarti mereka kan sangat antusias dan ingin lagi melaksanakannya. Kemudian peningkatan motivasi peserta ini dapat menjadi tantangan bagi kita, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan. Mereka yang kalah itu, Bu aku penasarannya kok kalah. Nah, itu yang memotivasi mereka ingin lagi. Kemarin pengalaman dari teman-teman yang di SMP itu sampai seminggu mereka melaksanakan SEM ini. Jadi kelas A, kelas B, dari kelas 7, 8, 9. Nah, mereka jadi penasaran ingin ikut seperti itu. Nah, itu pengalaman dari teman-teman SMP kemarin kita sharing. Saya dimarahi guru-guru kelas karena waktunya masih sampai siang tidak berhenti. Sponsor datang sendiri, misalnya orang tua yang mempunyai jajan itu membawa harus dijual. Lalu mereka membuat tiket walau itu hanya 2.000. Ternyata anak-anak itu malah luar biasa. Menjadi panitia, mereka itu tanpa arahan dari guru malah lebih berkembang. Ternyata pengalaman dari yang SMP seperti itu. Kalau kita dari SD memang belum begitu bisa berkembang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka itu akan lebih leluasa, lebih bebas apabila diberikan arahan yang baik dan benar. Lalu untuk manajemen tim, ini kesulitannya adalah perbedaan kemampuan, kepribadian maupun konflik antar pemain. Nah, itu yang harus kita selalu kita arahkan gitu. Bahwa kadang dia dengan anak perempuan itu kan, kok gak iso gampang bilangnya begitu. Tidak perlu, kita semua itu berusaha untuk memperbanyak geraknya, bukan bisa tidaknya. Semua mengalami proses. Kalau anak itu tidak bisa terus dia tidak mau mencoba, nah itu akan mati. Nah, kalau tidak takut mencoba, lama-lama dia akan bisa karena pernah mengalami kegagalan. Itu yang harus kita tumbuhkan. Biasanya anak-anak itu karena olokan, akhirnya dia tidak mau mencoba. Itu yang mematikan bakat atau minatnya anak-anak. Nah, untuk keempat, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik konstruktif kepada setiap peserta. Nah, kalau di perbendaharaan gerak itu misalnya anak itu salah, umpan baliknya atau evaluasinya secara langsung. Kita kemarin belajar tentang sinyal belajar. Nah, sinyal belajar itu kalau dalam gerak misalnya dalam volley bagiannya, anaknya itu kakinya belum ditutup, itu langsung diberikan dengan kata-kata yang pendek dan mengenang. Pada saat anak itu melakukan kesalahan, itu akan lebih efektif. Apabila nanti setelah selesai dievaluasi, ada evaluasi atau refleksi di akhir. Tetapi pada saat melakukan itu kita langsung diberitahukan, anak-anak akan lebih tahu. Tangannya lurus kalau menerima bola, diayun dari bawah, lututnya ditekuk. Nah, itu akan lebih efektif apabila umpan balik itu dilakukan langsung pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Nah, yang kelima itu keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, komunitas adalah dari warga sekolah itu sendiri dan orang tua dapat mendukung. Nah, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua maupun komunitas ini akan mempengaruhi dukungan atau motivasinya. Solusinya, bawahnya Bu. Nah, untuk pengelolaan waktu kita jadwal ulang
Yang depan atau yang bawah? Nah, solusinya yang pertama tadi tentang waktu ya. Itu berarti dijadwalkan ulang. Kalau memang ada waktu yang sangat mepet. Nah, untuk yang kedua tadi cuaca. Kemungkinan kan bisa lakukan di indoor, tapi karena kita juga tidak memiliki indoor atau lapangan di dalam untuk melakukan kasih, jalan keluarnya misalnya pelaksananya pagi ya kita laksanakan kalau lapangan itu sudah memungkinkan bisa digunakan sore atau besoknya. Terus untuk yang ketiga tadi belum bisa dulu. Nah, untuk lapangannya kita terganggu kalau pada saat hujan dan posisi air di sawah sebelah itu tinggi, jadi kita ikut basah lapangannya. Dan salah satu cara kemarin kita di paving ya. Tapi sebenarnya paving itu juga berbahaya, jadi kita harus hati-hati karena anak-anak kalau jatuh nanti juga luka. Nah itu juga diberikan. Nah untuk yang ketiga tadi tentang manajemen tim kita menggunakan pendekatan secara positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Nah untuk reward dan punishment itu sekarang tidak efektif Bapak Ibu. Pujian yang konstruktif itu akan lebih mengena. Kalau kita memberikan punishment atau hukuman itu akan membuat anak takut, mati juga bakatnya. Nah, reward itu juga berefek pada lainnya. Hadiah hanya diberikan pada anak-anak tertentu saja. Nah, itu akan mematikan lainnya. Lainnya juga akan merasa rendah diri, juga akan tidak efektif juga untuk punishment dan rewardnya. Ujian yang konstruktif atau pengakuan itu akan lebih baik untuk hasilnya. Lalu yang keempat, komunikasi terbuka untuk segera menangani konflik. Kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta dan mengadakan pertemuan dengan orang tua. Yang tadi kok belum ada Bu, halaman berapa? 3 betul. Yang ada lini masanya. Tadi ketinggalan. Ini tadi lini masanya kita ujian akhir semester kan tanggal 4 sampai seminggu ya. Berarti hari minggunya tanggal berapa Bu? Tanggal 7 berarti saya rencanakan untuk lini dibesarkan. Lini masanya itu Senin seminggu. Nah, untuk pertandingannya dipakai tanggal 15 mungkin Jumat ya Bu. 16-nya Sabtu. Nah, kemarin karena waktunya hanya 2 hari, saya pakai kelas 5A lawan 5B, 6A lawan 6B. Nah, setelah itu finalnya di hari Sabtu. Sementara itu sebenarnya lebih bagus kalau semua bertemu dibuat kompetisi Bu. Nah, karena halaman selanjutnya sudah lanjut. Lanjutnya bisa Bu. Yang ada lini masanya ada, tidak ada. Halaman 5 ada. Ini di 5 bisa? Belum buka. Nah, ini sebenarnya ada lini masanya itu saya buat. Hari pertama itu saya mengajukan proposal kepada kepala sekolah, kemudian membentuk panitia. Nah, panitia itu dari guru kelas, wali kelasnya masing-masing. Nah, wali kelas diberikan kebebasan untuk menawarkan peran-peran itu. Nah, selanjutnya anak diberi kesempatan untuk latihan. Nah, untuk perwasitannya nanti biar saya bantu. Misalnya
kelas 5A, 5B, 6A, 6B ada mengirimkan satu wasit dan penjaga garis. Nah itu nanti bisa belajar bersama untuk perwasitannya. Untuk anak-anak kasti biasanya kan sudah tahu mereka memilih satu timnya harus putra dan putri ada. Habis ini 6. Nah, nanti yang hari begini Bu, untuk SEM ini tidak utama untuk juara, tetapi biasanya favorit dan juga karakter fair play. Nah, fair play itu walaupun kalah juga tetap dihargai karena dia, jadi kita utamakan ke afektifnya. Jadi kalau anak-anak yang menang itu tidak boleh sombong, terus anak-anak yang kalah itu harus lapang dada. Anak-anak juga diberikan motivasi untuk selalu jujur dalam bermain, fair play, sportif. Nah, afektif itu yang harus kita utamakan ke anak. Jadi bermain itu boleh menang, tetapi nilai-nilainya itu yang harus kita budayakan. Nah, penghargaan itu bisa berupa hadiah, tapi juga tidak yang luar biasa. Misalnya kita pakai rentengan jajan, atau itu sudah mereka sudah sangat senang. Nah, untuk itu nanti disiapkan setelah acara diadakan penutupan. Nah, anak-anak itu semua diajak bersama-sama agar bisa merefleksi. Nah, apa kekurangan? Misalnya dia kalah, bagaimana kok kalah? Nah, itu harus bagaimana? Harus kerjasama timnya lebih bagus, keterampilan geraknya harus dilatih lagi. Jadi biar dia merefleksikan diri dan ada umpan balik dari Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu guru, ada umpan balik dari anak-anak itu juga. Kalau motivasi itu hadir dari dalam, biasanya anak-anak itu lebih bagus hasilnya. Tidak ada ya? Tidak apa-apa. Nah, itu sementara itu untuk rencana atau diskusi komunitas kita. Mungkin umpan balik atau pertanyaan dari Bapak Ibu, waktu saya persilakan. Jenengan bisa milih kompetisi itu sama simpenan pas sebenarnya. Sudah. Terus nanti apa ya kaki jadi apa awal dewe kampung susu. Oh, itu sudah dijadwalkan atau belum? Ya mungkin Desember tapi waktunya Setelah. Tapi waktunya belum ditentukan. Nah, saya kemarin berhubungan juga dengan ini, setelah RTL ini kan ada bukti karya, tetapi di LMS itu belum dibuka Bu. Jadi kami belum tahu tugasnya, apakah mungkin pelaksanaan SEM ini nanti untuk bukti karya. Nah, untuk menyikapi itu maka waktunya dimepetkan dengan hasil akhir semester. Nah, nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan kepala sekolah untuk jadwalnya. Untuk kelas 1, 2, 3, 4 bisa menonton anak-anak biar supporter, dan dia juga tahu oh berarti main kasti ini ngono ya, nah mukuli ngono ya, biar dia juga tahu kok enak wasitnya ya, kok enak skore bareng ada hakim garisnya. Nah itu nanti biar anak-anak itu tahu kompetisi pada waktu pertandingan nyata di masyarakat. Sekarang kan juara untuk pertandingan tradisional. Kemarin teman-teman juga banyak yang ambil basket atau sepak bola, tapi menurut saya itu kurang tantangan. Kalau kita melakukan untuk permainan tradisional, sepertinya kok lebih menarik menurut saya. Dihidupkan lagi untuk permainan tradisionalnya. Nah, untuk tahun depan atau akhir tahun bisa kita proyekkan lagi untuk materi yang lain. Mungkin juga dari Bapak Ibu juga ada untuk, ini juga bisa untuk P5 Bapak Ibu. Kemarin teman-teman ada yang menggunakan P5 untuk tema yang jiwa raga atau apa-apa itu loh Bu. Nah itu diambil P5 juga bisa. Jadi proyek itu macam-macam.
kolaborasi antara beberapa guru mapel dan guru kelas. Jadi bisa diprogramkan. Mungkin ada pertanyaan lain? Semua panitia dari siswa gitu. Panitia dari siswa yang memfasilitasi gurunya. Panitia dari fasilitatornya juga menawarkan dulu peran-peran yang diminati anak. Setelah itu mengkoordinir. Nah, nanti pada waktu ini semua anak. Pelaksanaan siswa. Anu saya mau tanya tentang itu masalah anak kebutuhan khusus. Untuk anak kebutuhan khusus itu kan seharusnya memang sudah ada biasa. Tapi sekolah kita memang tidak boleh menolak. Kalau memang Diterima. berarti guru yang harus berusaha baru bisa melayani. Kita boleh memberikan saran. Misalnya ke orang tua bahwa anaknya akan lebih berkembang lebih maju apabila seadanya tertentu. Tapi kita memang tidak boleh kita memberikan pandangan pada saya, kita juga memfasilitasi mereka. Mungkin itu yang tantangan kita Bapak. Kita tidak boleh menolak dan kita harus berusaha. Mungkin dari Bu Cici kemarin ada pengalaman dari sosialisasi inklusi, bisa bercerita. Benar, sekolah itu tidak boleh menolak Bu, tapi sekolah kan juga punya batasan untuk berapa menerima siswanya. Misalkan gurunya kan ya segini, misalkan kita mempunyai satu gitu ya Bu, batasan kita cuma satu ya, kita harus ngomong ke wali murid bahwa yang bisa diterima cuma satu orang. Dan kita juga menyarankan untuk wali murid itu memeriksakan anaknya gitu Bu, seperti cek ke rumah sakit seperti itu. Nah itu nanti ABK-nya masuk apa autis apa seperti itu. Nah sedangkan gurunya itu sebenarnya kalau satu ABK itu hanya satu guru. Nah ya, nah satu ABK harusnya hanya satu guru yang menangani seperti itu Bu. Khusus ya ini. Bisa wali kelas, bisa khusus. Pokoknya satu anak itu satu guru. Untuk setiap harinya gitu ya. Setiap harinya namanya itu. Untuk setiap harinya ya sebisa mungkin kita, misalkan untuk reguler itu kan pengerjaan tugasnya sama. Nah untuk ABK kita memberi tugasnya berbeda seperti itu. Jamnya. Untuk jamnya ya waktu mengikuti seperti jam pelajaran biasa. Tidak ngomongin yang lainnya gitu. Tidak Pak, cuma kita memberi pelajarannya kan beda dengan kasus reguler seperti itu. Materi itu berarti Memang karena sekolah kita ini bukan sekolah yang khusus seperti itu, maka kita yang penting tidak membiarkan ekstra, berikan waktu ekstra. Tapi tahu Pemikiran dan waktu ekstra ya Bu, karena kita memang tidak terbiasa untuk menangani itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau kemarin yang saya dapat itu umpan balik itu langsung, tapi di akhir itu tetap ada refleksi dan evaluasi secara keseluruhan. Kalau yang di akhir, kalau pada waktu saat murid, terutama untuk olahraga nih, kalau olahraga ada kesalahan gerak itu jangan sampai dibiarkan, karena itu akan terus menerus dia lakukan dan menjadikan keterbiasaan. Nah, itu yang akan salah. Jadi kita tidak boleh membiarkan anak melakukan suatu gerak, terutama gerak itu salah. Jadi harus dibetulkan saat itu. udah langsung. Teguran langsung. Nah, itu lebih efektif. Jadi anak langsung tahu salahku begini, betulnya begini. Sampai itu di memori mereka itu langsung nancap, langsung ingat. Mungkin itu. Kalau langsung bisa lebih efektif. Karena langsung praktek. Ya. Nah, tidak apa-apa, langsung dibetulkan. Depan saya langsung, kalau di depan kan harus kita betulkan memang. Nah, itu juga berefek pada lainnya nih Bu. Jadi tidak mengganggu. Nah, kita sudah menerangkan satu, lainnya juga akan tahu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin lebih efektif lah. Itu ya memang misalnya mungkin juga kira-kira kok mau langsung. Oke, berarti memang sama
Terima kasih kawan Bapak Ibu untuk diseminasi saya hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan baik. Saya mohon kerjasamanya dan mungkin kita jadwalkan kembali untuk KKG mininya Bapak Ibu. Kita mengadakan sementara kan pada waktu uji dental saja. Sebenarnya ada waktu dikhususkan, misalnya 1 bulan 1 kali atau 2 kali, dari apa ambilnya. Nah kita sharing. Karena menurut saya, prinsip saya ya, semakin banyak saya tahu, ternyata banyak hal-hal yang baru. Itu yang membuat saya harus terus belajar. Dan juga dengan Bapak Ibu kita perlu update dan update diri. Jadi karena kita sudah guru profesional, jadi kita harus juga mengembangkan diri. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak. Anak-anak itu dengan IT-nya lah, kita malah tidak tahu. Itu yang membuat kita tidak dihargai. Nah, kalau kita mau terus belajar, maka kita bisa mendampingi murid dengan baik. Karena menurut kurikulum Merdeka kita berpihak pada murid. Jadi guru itu harus malah menjadi fasilitator, motivator, bukan sebagai satu-satunya sumber. Sumber itu bisa berasal dari mana-mana. Nah, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengembangkan kompetensi diri agar kita bisa memunculkan generasi penerus yang generasi emas luar biasa untuk Indonesia. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.